Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan juga semangat terus ya. Sebelum kita masuk pada pembahasan video hari ini, sebelumnya perkenalkan nama saya Lucy Arianti. Pada video kali ini kita akan mengikuti layanan bimbingan klasikal dengan topik yang akan kita bahas adalah salah minat dan juga bakat. Kalau kita lihat dari topik yang akan kita bahas, pastinya dari kalian banyak yang pernah atau sedang mengalami hal tersebut ya. Kalau iya, tenang aja, hari ini kita akan belajar bersama bagaimana cara mengenali minat dan juga bakat agar kita tidak salah langkah untuk mengambilnya di masa depan. Sebelum kita masuk pada pembahasan kali ini, tujuan dari layanan hari ini adalah yang pertama, siswa memahami pengertian minat dan bakat. Yang kedua, siswa menyadari pentingnya mengenal diri. Yang ketiga, siswa tahu dampak salah memilih minat dan bakat. Yang keempat, siswa belajar cara mengenali minat dan juga bakatnya. Kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yakni apa sih minat dan bakat itu? Nah, teman-teman, ada yang sudah tahu belum apa minat dan juga bakat kalian? Atau kalian belum ada sama sekali tahu minat dan juga bakat kalian? Oke, kalau kalian tidak tahu, kita akan membahasnya terlebih dahulu. Yang pertama, apa itu minat? Minat adalah ketertarikan atau rasa suka terhadap suatu hal atau kegiatan tertentu. Kalau kalian ngerasa semangat saat ngelakuinnya, berarti itu adalah minat dari kalian. Ciri-ciri minat yang pertama adalah melakukannya dengan sukarela. Yang kedua, merasa betah dan tidak bosan ketika melakukan hal tersebut. Yang ketiga adalah merasa tertantang dan bukan terbebani. Contohnya ini adalah seperti kalian minat untuk menggambar atau membaca buku, menyanyi, ataupun berpuisi. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa itu bakat. Bakat adalah kemampuan atau potensi yang kalian miliki sejak lahir. Kadang bakat ini bisa terlihat dari kecil, kadang juga muncul saat mencoba hal-hal yang baru. Contoh bakat, yang pertama ada cepat memahami pelajaran. Nah, ketika guru kalian menjelaskan, kalian mudah untuk memahami apa yang dijelaskan dari guru kalian itu. Nah, terus yang kedua ada jago menyanyi, menari, atau olahraga. Nah, biasanya nih kalau menyanyi biasa kan anak kecil biasa suka menyanyi gitu. Nah, kemungkinan bakat dari anak tersebut itu adalah menyanyi. Yang ketiga, punya ide kreatif. Dan keempat adalah bisa memperbaiki barang-barang elektronik. Selanjutnya, Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengapa banyak yang salah minat dan juga bakat. Nah, sekarang kita bahas kenapa sih banyak siswa yang ngerasa kayak salah jurusan atau salah masuk eskul, bahkan salah cita-cita. Penyebab dari salah minat dan bakat itu yang pertama ada biasanya sih anak-anak ikut-ikutin teman saja tanpa mereka tahu apa minat dan bakatnya dia. Terus yang kedua tuntutan orang tua. Yang ketiga belum mengenal dirinya sendiri. Yang keempat terpengaruh tren, tidak percaya diri, mencoba hal-hal yang baru. Nah, akibat dari salah minat dan juga bakat itu adalah yang pertama biasanya anak-anak merasa salah jurusan, tidak semangat dalam belajar karena memang dari awal bukan minat atau memang bukan bakatnya dia. Terus yang ketiga, sering mengganti cita-cita. Nah, biasanya nih anak-anak banyak yang sering mengganti cita-citanya. Misal ketika SD cita-citanya menjadi dokter. Nah, terus ketika naik SMP, dia bercita-cita menjadi polisi. Nah, ketika dia masuk SMA, cita-citanya itu berganti lagi. Mungkin dia cita-citanya menjadi pengacara.
Nah, bisa jadi tuh. Nah, yang keempat itu ada tidak bahagia dengan pilihan yang dijalani. Misalnya ketika kita salah minat dan juga bakat, kita biasanya tidak bahagia dengan pilihannya, dengan pilihan kita. Saya kita mengikuti atau memasuki jurusan hukum. Nah, biasanya ketika kita belajar, kita akan merasa terbebani, tugas-tugasnya kita juga terbengkalai. Nah, itulah akibat dari salah minat dan juga bakat. Padahal setiap anak itu unik. Kalian semuanya punya kelebihan dan juga kekuatan masing-masing. Tapi kalau kita salah dalam memilih karena tekanan atau ikut-ikutan, bisa jadi kita nggak bahagia dalam proses belajar atau menjalani karir nantinya. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah dampak dari salah minat dan juga bakat. Kalau kita salah mengenali minat dan juga bakat kita, ini dampaknya bisa terasa banget loh ya anak-anak sekalian. Yang pertama dampaknya adalah tidak semangat dan juga mudah bosan. Seperti ketika kita salah jurusan, biasanya kita mengikuti pelajarannya tidak semangat, tidak fokus, dan juga lebih mudah untuk bosan dengan mengikuti pembelajarannya. Yang kedua ada prestasi menurun. Karena kita tidak semangat dan juga bosan, makanya terkadang kita lebih mengacuhkan tugas-tugas yang diberikan, makanya prestasinya kita menurun atau nilai kita yang menurun. Yang ketiga adalah merasa tertekan atau salah tempat. Yang keempat, menurunnya kepercayaan diri. Yang kelima adalah stres atau cemas menghadapi masa depan. Biasanya stres atau cemas ini dalam menghadapi masa depan akan menimbulkan masalah-masalah mental seperti mungkin anxiety ataupun juga banyak lagi masalah-masalah kesehatan mental yang akan kita dapatkan. Nah, sekarang masuk pada pembahasan cara mengenali minat dan juga bakat. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih cara kalian mengenali minat dan juga bakat kalian? Gak sulit kok caranya. Kalian itu bisa memulainya dengan yang pertama, mengikuti tes minat dan bakat. Yang biasanya itu dilakukan mungkin bisa di website, ada tuh biasa kita tinggal searching aja tes minat dan bakat. Bisa juga orang lain ya mengikuti tes minat bakat itu ketika dia konsultasi dengan psikolog biasanya. Nah, yang kedua adalah amati aktivitas yang bikin kita senang. Ketika kita melakukan tersebut, kita happy, kita melupakan hal-hal yang mungkin masalah yang kita. Nah, itu. Terus yang ketiga adalah coba-coba hal yang baru, minta masukan dari orang lain. Terus yang keempat, konsultasi dengan guru BK. Oke. Oke, kita masuk pada slide terakhir ya. Anak-anak hebat, jangan takut salah, tapi jangan juga diam saja saat merasa salah. Minat dan bakat itu seperti kompas untuk masa depan kalian. Temukan, kenali, dan kembangkan. Jangan takut mencoba, jangan malu untuk bertanya. Guru BK bukan hanya mendengarkan curhat, tapi juga membantu kalian menemukan potensi terbaik dalam diri kalian. Jadi, yuk kita mulai sekarang lebih kenal sama diri kita sendiri, belajar mengenal minat, mencari tahu bakat, dan terus berkembang jadi versi terbaik dari diri kalian. Terima kasih sudah menyimak bimbingan hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin dikonseling lebih lanjut, silakan datang ke ruangan BK ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.